kenapa sih seolah-olah Senturi ini kasusnya belum selesai kalau belum menyangkut Sri Mulyani dan Budiono? Tanggapan Anda, sekarang Senturi lagi dikejar dengan komposisi KPK yang baru, Bang Ruhut. Terima kasih, ini pertanyaan yang paling baik sekali dan aku senang. Jadi harus diingat, kebetulan saya dengan Mas Bambang kami sama-sama pansus. 3 hari dari masa kerja kami yang 50 hari lebih kurang, ada 30 anggota pansus. Kami 8 sesuai dengan persentase. Bayangkan, belum masuk ke materi, masih brainstorming yang 3 hari. Hari ketiga, semua sepakat nonaktifkan Sri Mulyani dan Budiono. Bayangkan bos, baru berapa bulan dia dari wakil presiden. Tapi ini maaf, tidak ada maksud saya apa-apa. Saya kebetulan baru pulang gereja. Karena kami kan kerja full nih. Saya ingat pendeta saya Pak Yakub Nahwai bilang gini, Tuhan cinta hukum. Saya masih ingat. Jadi waktu rapat itu malam setelah maghrib, saya ingat sekali. Udah, Fahri yang lain semua termasuk Mas Bambang, voting. Kalau voting, selesailah Bu Sri Mulyani dan Pak Budiono. Tapi puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan, ketua yang memimpin itu dari PKS Pak Mahfud. Saya terima kasih Tuhan Yesus, saya bilang begitu, maaf saja. Dia menyambut saya punya statement. Betul apa yang dikatakan Bang Ruhut. Allah subhanahu wa ta'ala cinta hukum. Kita skor, kita lobbying dulu. Perlu nggak nonaktif atau tidak? Skor. Itu saat berlangsung ya. Jadi ini masih penyelidikan, belum apalagi penyidikan. Udah langsung minta ini, karena ini kalau bicara Senturi ini politik. Udah? Oke. Skor lah. Mas Bambang ikut. Aku hanya rakyat, anggota. Kulihatlah perdebatan itu mereka rame. Tapi akhirnya sepakat terus. Rupanya doa aku didengar. Meminta menghimbau untuk nonaktif. Oke. Ya, menghimbau ya, aku terima kasih. Oke, itu cerita saat pas karena pertanyaannya kan itu tadi. Ini buatan politiknya kencang sekali. Tetapi kalau kemudian setelah hasil akhirnya, kemudian setelah diparipurnakan tuh hasilnya adalah opsi C. Nah, sekarang ini didorong lagi kasus Senturi ini karena KPK yang disebut mandek seperti itu. Ini bagus sekali. Saya hanya ingin katakan opsi C itu kan, oke lah, saya ikutin alur pikiran Pak Fuad sama Mas Bambang. Kalau memang fakta bukti hukumnya cukup, siapa pelaksananya? Lembaga penegakan hukum yang kita harus hormati. Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Nyatanya mereka tetap sampai sekarang mengatakan tidak cukup. Karena itu maunya Pak Fuad yang menjadi Jaksa Agung, Mas Bambang yang menjadi Ketua KPK, kan itu saja. Hormatilah posisi orang. Tapi Robert Tantular, Robert Tantular pemilik, Hermanus misalnya direktur, bisa diadili sampai ke Mahkamah Agung tuh, Pak. Ya kan? Ini kan kasus Bang Senturi juga. Itu melibatkan instansi-instansi penegak hukum. Cuman mungkin karena Robert Tantular, karena Hermanus, bukan tokoh-tokoh ini. Jadi bukan tokoh politik. Jadi soal bicara Senturi itu bukan bicara politik, bicara uang 6,7 T. Gitu loh. Masalahnya 6,7 T ini loh duit gede. Ini kalau nggak diusut, terus terang aja, ini jadi modus operandi yang akan terus-menerus. Ini kan repetition dari kasus BLBI. Ini emang paling enak nih, nggak diuang gini. Puteran aja kayak begini. Ini udah saya ngalami, tahu zaman itu, aduh, nggak masuk akal gitu loh. Karena itu hampir saja nih saya kasih contoh, waktu Indover di DPR, ya, bank kecil di negeri Belanda tapi miliknya BI kan, minta diselamatkan. Waktu itu coba didengarkan tuh rekamannya. 6 triliun juga. Ceritanya itu kalau nggak diselamatkan, ini Bank Sentral Indonesia itu akan dinyatakan sebagai bank yang bangkrut, macam-macam, yang ngeri betul. Saya bilang terus terang aja, abis itu gitu Pak hanya setuju kan, komisi sempat setuju kan. Saya bilang sama kawan-kawan di DPR, jangan percaya, Pak Ijang ngomong profesor, doktor Pak, ekonom. Saya juga ekonom, jangan percaya, saya bilang. Akhirnya nggak jadi diselamatkan kan. Itu ancamannya nggak apa-apa juga. Jadi memang biasa nyanyi nakut-nakutin. Gitu. Saya sekarang ke Pak Ikrar, kita agak tarik diri dulu, lihat kasus ini sebenarnya memang berputar-putar tidak sih sebenarnya. Kalau kita lihat dari awal begitu ya, sebelum pansus angket ini terbentuk, dasarnya adalah
investigasi atau audit dari BPK menyatakan ada dugaan pelanggaran. Nggak, awalnya itu KPK menemukan ada kejanggalan. KPK ada kejanggalan kemudian meminta BPK untuk melakukan audit. Kemudian kasus dibentuk begitu. Setelah hasilnya opsi C memang ada pelanggaran. Sekarang kok kembalinya KPK belum ada bukti. Begitu kan. Kemudian BPK yang melakukan audit forensik juga dari Pansus Senturi sendiri juga masih pesimis begitu dengan hal itu. Ini sebenarnya Anda melihatnya apa? Permainan di mana nih sebenarnya? Iya, terus terang ya, kalau kita lihat dari pernyataan teman-teman DPR ya, termasuk 6 fraksi yang kemarin mendukung Abraham Samad ya, itu memang ada pernyataan-pernyataan yang memang ada kaitannya dengan leadership challenge before elections 2014 gitu kan. Itu kalau Anda baca Jakarta Post itu ada cerita seperti itu. Nah itu yang kemudian kalau saya harus mengatakan kenapa sih mesti dikaitkan dengan persoalan leadership challenge atau persoalan politik tadi Sri Mulyani dan Budiono ya. Tapi mengapa kita nggak tegas saja ini kita dalami persoalan hukumnya. Seperti kata Pak Fuad tadi ya. Karena persoalan BLBI, persoalan Bank Senturi bukan mustahil akan terjadi kembali ya. Di mana kemudian satu bank apakah itu besar ataupun kecil, apalagi ini biasanya bank kecil ya, Indofer juga bukan bank gede gitu kan. Itu kemudian seolah-olah memang harus diselamatkan karena alasan bahwa kalau enggak nanti akan terjadi ras, akan terjadi macam-macam dan kemudian akan berpengaruh terhadap kepercayaan terhadap perbankan Indonesia ya. Dan kasus Indofer sudah menunjukkan betapa itu ternyata tidak terjadi. Tapi mengapa kasus Senturi kok justru kemudian dibantu ya? Apalagi kemudian kalau kita perhatikan ya, itu katanya juga ada yang aliran-aliran dana termasuk juga untuk yayasan-yayasannya partai Anda ya, dari Partai Demokrat gitu kan, yang terus terang tidak muncul. Walaupun kemudian ada juga yang mengatakan bahwa ada juga partai lain yang mendapatkannya. Nah ini persoalan ini buat saya kesampingkan persoalan-persoalan politik itu ya, tapi kemudian kita dalami apakah memang benar ada kesalahan-kesalahan tersebut ya. Masalahnya mungkinkah mengesampingkan persoalan-persoalan kalau dilihat dari apa namanya itu betapa sulitnya untuk kemudian menjadikan ini going apa namanya itu tanpa adanya intervensi ya seperti tadi Mas Bambang katakan juga agak sulit juga ya, apalagi kemudian apa namanya itu BPK yang melakukan audit forensik udah masuk angin gitu kan. Ada kekhawatiran masuk angin. Ada kekhawatiran masuk angin. Kalau buat saya itu udah masuk angin kalau kemudian misalnya dengan adanya satu perubahan dalam pernyataan-pernyataannya ya. Demikian juga kalau Anda perhatikan bagaimana PPATK juga dulu udah masuk angin juga ya. Saya juga nggak tahu PPATK yang sekarang masih masuk angin apa enggak ya. Maksud saya gini loh. Kalau nanti masuk kotak orangnya bahaya kalau masuk angin. Kalau penelusuran itu benar-benar dilakukan tanpa ada embel-embel politik dan ternyata berhasil menemukan memang ada kasus-kasus yang tidak beres. Saya pikir kenapa nggak itu aja yang lakukan? Kenapa? Karena saya percaya kalau tadi Bung Ruhut mengatakan bahwa Tuhan itu adil dan hukum akan benar-benar ditegakkan. Bukan mustahil kalau nggak selesai pada pemerintahan sekarang, pemerintahan berikutnya mungkin akan muncul. Dan mungkin akan selesai. Karena sesuai dengan Undang-Undang Kearsipan, kasus ini kan tidak akan kadaluarsa sampai 25 tahun ke depan. Artinya masih ada 4-5 pemerintahan ke depan yang akan bisa membuka kasus ini. Makanya jauh-jauh hari saya selalu menghimbau pemerintah sekarang yang berkuasa ini momen yang paling bagus untuk menyelesaikan kasus Senturi ini. Agar ketika mereka masih megang jabatan menyelesaikannya. Nah yang lebih kita khawatirkan nanti adalah ketika mereka sudah tidak bukan siapa-siapa lagi, baru ini dibuka. Ini kan lebih kasihan kita. Makanya sebetulnya jembatan emas. Kalaupun terjadi hak yang mendapat kan tidak harus otomatis bersalah. Bisa aja hak yang itu kemudian didorongnya ke haknya pendapatan ini yang mau saya tanyakan sebenarnya tadi, tapi sudah langsung. Karena sebetulnya karena ujungnya ke sana sebenarnya. Karena kalian pas hukum ini kita saling sandera. Kenapa kemudian KPK menjadi mandek segala macam? Kita menduga ketika KPK berteriak lantang ada mencium bau ada hengki-pengki di Senturi ini, kemudian minta BPK untuk bikin audit investigasi, itu belum ada peristiwa Bibi Chandra. Ya, belum ada peristiwa Antasari. Nah, begitu proses berjalan ada peristiwa Antasari lalu disuruh dengan Bibi Chandra. Nah, kemudian artinya ada kekuatan-kekuatan politik yang ujungnya adalah pemberian deponering. Nah, kalau kondisi ini sekarang begini, mungkin inilah yang KPK lama yang masih bayar. Atas hadiah deponering itu. Baik, saya minta tanggapan Bang Ruhut sebelum kita break. Bagaimana Bang Ruhut? Jadi tanggapan saya. Jadi arahnya ini sebenarnya memang. Jadi kaitan dengan Pak Ikrar dulu. Saya kepingin semuanya jangan katanya-katanya. Tidak ada aliran dana itu yang kaitannya dengan Partai Demokrat, yayasan dan lain sebagainya. Ini kan katakannya, ya. Udah itu. Tadi baik sekali Pak Fuad, ya. Kan kita ini kan mengenai KPK. Tapi Mas Bambang nggak mau, ya. Kelemahan KPK yang sekarang nggak ada
yang mengerti bank, betul Bapak. Apalagi mengenai aliran dana. Tapi Pak Yunus nggak terpilih, ya sudahlah kita urut dada. Itu aja masalahnya. Padahal kenapa kita mau Pak Yunus? Itu salah satu. Bang Ruhut waktu itu mengatakan bukan dari keinginan dari Partai Demokrat, Yunus Hussein. Ini kan kalau untuk ketua, ini untuk komisioner. Komisioner yang kami pilih, saya terbuka. Pertama, Abraham, Bambang, Pak Pandu, Pak Yunus. Tapi Pak Yunus nggak terpilih. Itu aja, Bos. Baik. Nanti kita lanjutkan perbincangan ini di Metro Hadis saat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami.